Oke guys, kita lanjutin lagi pembelajaran kita kali ini tentang merasionalkan bentuk akar ya. Jadi seperti kita tahu di matematika itu bentuk akar, penulisannya itu tidak boleh ada di penyebut ya, itu tidak baik. Nah, untuk bagian ini kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan akar tersebut dari penyebut. Nama kerennya itu dengan cara merasionalkan. Nah, merasionalkan ini adalah sebuah cara dengan mengalihkan akar sekawannya ya. Jadi pecahan itu dikalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya itu maksudnya apa sih? Yang pertama bentuk seperakar A itu dapat dirasionalkan dengan mengalihkan pecahan dengan akar sekawan akar A per akar A. Ya, jadi kalian harus perhatikan kalau akarnya cuma ada satu dan tidak ada penjumlahan atau pengurangan di luar akar tersebut, dikali akar sekawannya dengan akar yang sama. Contoh soal 1, rasionalkan bentuk akar 3 per 5 akar 6. Jadi kamu fokusnya ke angka akar 6-nya aja yang di bawah ya. Ya 5-nya nggak usah. Kalau tunggal seperti ini. Oke? Jadi kalau dia akarnya benar-benar sendiri, nggak ada plus minus di luar akarnya, kamu fokus ke akarnya aja. Jadi yang ini tinggal kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Ya, kita tulis dulu soalnya. Soalnya adalah 3 per 5 akar 6. Kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Sesimpel itu. Ya, jadi hasilnya sama dengan atas kali atas, 3 akar 6. Bawah kali bawah, 5 kali akar 6 kali akar 6 hasilnya 6. Nah, kita coret 3 sama 6-nya, coret jadi 2. Sehingga hasilnya bawahnya 10, akar 6 per 10. Nah, seperti itu ya. Udah nggak bisa disederhanain lagi. Udah aja biarin. Ini jawaban nomor 1 guys. Kita lihat jawaban nomor 1 udah nggak ada akar lagi di bawah. Berarti kalian sudah berhasil merasionalkan. Sesimpel itu guys. Cuman dikasih akar sekawan langsung hilang. Ya, kita lanjut ke contoh soal 2. Untuk contoh soal 2, saya mempunyai suatu akar X di bawah. Tapi atasnya juga ada akar 3 ditambah akar X. Sekali lagi yang mau kita rasionalkan adalah yang bawah. Jadi kita fokusnya ke bawah aja. Yang bawah juga nggak ada penjumlahan di luar akarnya, jadi kita kalikan dengan akar yang sama. Jadi kalau nggak ada penjumlahan pengurangan, itu sekali lagi kalikan dengan akar yang sama. Yang atas kita kali ini dengan cara capit kepiting seperti ini. Berarti ini jadi akar 3x ditambah akar x kali akar x itu akar x kuadrat. Akar x kuadrat di akar hasilnya adalah x. Per bawah akar x kali akar x jadi akar x kuadrat yaitu x. Udah selesai, nggak ada lagi x di bawah berarti udah selesai ya, seperti itu. Kemudian contoh soal 3 juga masih sama, dia kali ini ada pengurangan, cuman pengurangannya tuh di dalam ya. Kalau pengurangannya di dalam ya sama aja kayak tadi, ini dianggapnya masih satu akar, masih bentuk akar tunggal. Kalau akar tunggal tinggal dikali sama sesuatu yang sama, jangan dijadiin plus. Sesuatu yang sama persis sehingga akarnya bisa hilang yang sebelah bawah ya. Yang bawah akar ini kali akar ini tuh penjelasannya kayak gini. Akar x kuadrat min 1 dikali x kuadrat min 1 tuh jadi x min 1 kuadrat. Kuadrat sama akar itu saling menghilangkan. Ya, jadi tinggal x kuadrat minus 1 aja. Nah gitu. Ini yang bentuk tunggal, gampang banget. Nah, sekarang kita belajar lagi yang bentuk akarnya tidak tunggal, yaitu ada penjumlahan atau pengurangan di antara dua buah suku ya. Ada akar A ditambah akar B, ada akar A dikurang akar B, dapat dirasionalkan dengan cara masing-masing. Kalau tadinya plus, kamu perhatiinnya kalau tadinya plus, sekarang jadinya minus, minus, minus. Kalau tadinya minus, sekarang jadinya plus sama plus, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau minus atau plusnya di luar akar aja. Kalau di dalam akar kayak tadi enggak ya. Nah, yang ini kita lihat ada contoh soal 1, 3 per akar 6 ditambah akar 2. Nah, kalau kamu perhatiin di sini ada dua suku mengandung akar dan dipisahkan oleh tanda plus. Berarti akar sekawannya adalah akar 6 sama akar 2. Angkanya sih sama aja ya, akar 6 sama akar 2. Tapi tandanya jadi minus, minus, minus gitu. Yang tadinya plus, sekarang jadi minus, minus. Cara ngaliinnya gimana? Ya ini mau nggak mau capit kepiting yang atas. Capit kepiting jadinya 3 akar 6 dikurang 3 akar 2 ya, bukan akar 6 ya. Akar 2 dikali 3, 3 akar 2. Per
Nah, yang bawah sebenarnya kalian harus capit kepiting juga, tapi kalian ingetin kalau udah dikali akar sekawan, si akar yang tadinya 6 plus akar 2 tuh cukup kali depan sama belakangnya doang. Akar 6 kali akar 6 jadi 6, akar 2 kali akar 2 jadi 2. Gitu. Jadi hasilnya adalah 3 akar 6 dikurangin 3 akar 2 per 4. Selesai. Nah, ini kalau bentuk akarnya seperti ini. Contoh yang selanjutnya, contoh soal 2, ini juga masih sama, cuman atasnya sekarang ada akar lagi, seperti yang tadi saya bilang. Merasionalkan itu cukup yang bawahnya aja ya, yang atasnya nggak usah. Jadi yang bawah kita fokus ke angka akar 6 sama akar 2, kemudian tandanya negatif, kayak tadi lagi, jadi kita kali sama akar 6 tambah akar 2 per akar 6 ditambah akar 2 ya. Yang atas mau nggak mau capit kepiting, yuk kita capit kepiting dulu, ini kali ini. Akar 18, ini kali ini, tambah akar 6, ini kali ini, tambah akar 12, ini kali ini, tambah 2. Bawahnya, nggak usah capit kepiting, depan kali depan, 6, belakang kali belakang, minus 2. Itu ya, itu cara cepatnya. Nah, kita bisa sederhanain lagi, akar 18 itu 3 akar 2, pakai pound faktor, akar 6 tetap akar 6, 12 itu 2 akar 3, tambah 2 per 3. Selesai. Nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Lanjut lagi, naik level lagi dikit. Contoh soal 3, yaitu kita sekarang punya pengurangan. Ada operasi pengurangan, tapi ada akar di bawah. Ini ada dua cara. Yang pertama, kamu rasionalin dulu satu persatu. Atau yang kedua, langsung sama yang penyebut ya. Tapi saya saranin sih lebih baik rasionalin satu persatu. Jadi saya bakal tulis dulu soalnya. Akar 3 minus akar 2. Dikurangi 1 per akar 2 minus akar 2 ya. 2 minus akar 3. Nah, terus kita harus rasionalin satu persatu, itu lebih gampang. Jadi kita kasih space dulu sedikit. Nah, terus kita kaliin ya. Yang sebelah kiri dikali sama akar 3 tambah akar 2, akar sekawannya. Yang sebelah kanan akar sekawannya 2 plus akar 3 ya. Meskipun 2-nya nggak ada akarnya, nggak apa-apa. Yang penting dia terpisah oleh tanda plus atau minus. Nah, seperti ini. Baru kita kaliin. 1 dikali berapapun, ya hasilnya pasti berapapun itu. Per bawahnya, nggak usah capit kepiting, langsung depan kali depan, belakang kali belakang. Dikurang, jangan lupa kalau ada pengurangan pakai kurung. Ya, atasnya kaliin, 2 tambah akar 3, bawahnya 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 3, 3. Dah, kita hitung. Hasilnya sama dengan akar 3 tambah akar 2 per 1. Per 1 nggak usah ditulis. Minus, ini juga sama per 1 ya, berarti minusnya bisa langsung masuk ke dalam. Minus 2 minus akar 3. Akar 3-nya bisa habis guys. 1 plus 1 minus, jadi hasil akhirnya adalah akar 2 min 2. Tuh, jadi bagus kan ya? Jadi yang tadinya jelek jadi bagus. Ini contoh soal 3. Nah, ini sesuatu yang baru, yaitu akar 3. Kali ini kita akan mencoba merasionalkan akar 3 ya. Ini belum diajarin di SMP, jadi tolong kalian perhatiin. Nah, untuk yang ini ada seper akar 3 guys. Tunggal akarnya ya, nggak ada plus minus di luarnya. Nah, itu berarti gampang aja, tinggal dikali sama akar 3 dari angka yang dikuadratkan. Ya, jadi angkanya harus dikuadratin. Tujuannya adalah biar jadi pangkat 3. A kuadrat dikali A jadi A pangkat 3 kan. A pangkat 3 berarti akarnya bisa hilang. Yuk kita coba yang ini. Jadi 3 per 5 akar 3 dari 6. Caranya adalah kita kali sama akar 3 dari 6 pangkat 2 per akar 3 dari 6 pangkat 2. Gampang aja. Kayak yang biasa lagi, kayak yang tadi di atas. Tapi kali ini dikalinya harus sama kuadratnya. 3 per atasnya ada akar 3 dari 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36, bisa dihitung seperti itu. Kemudian yang ini bawahnya 5-nya tetap. Akar 3 kali akar 3-nya itu jadi gini nih. Akar 3 dari 6 kali akar 3 dari 6 kuadrat. Akarnya sama, berarti bisa kita kaliin dalamnya jadi 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 sama akar 3 saling mencoret, jadi tinggal 6. Jadi 5 kali 6. 3 sama 6-nya bisa dicoret jadi 2, berarti bawahnya 10. Akar 3 dari 36 per 10. Akar 3, 36-nya kalian kalau mau coba disederhanain boleh, tapi ini nggak bisa disederhanain karena nggak ada yang kembar 3, jadi biarin aja. Ini contoh soal 1 guys dari yang akar 3. Gampang ya? Lanjut. Nah, ini juga masih sama, ada 3
per akar 3 dari X. Ini kita kali sama akar 3 dari X kuadrat. Akar 3 dari X kuadrat ya sama aja lah. Jadi 3 akar 3 dari X kuadrat per akar 3 dari X pangkat 3 yaitu X. Selesai. Lanjut. Nah, yang ini juga masih sama. Ini karena ada akarnya tunggal. Tapi dalamnya ada minusnya nggak masalah ya. Tetap aja kamu kaliin dengan sesuatu yang sama, tapi dikuadratin. Jangan lupa. Sesuatu yang sama, tapi dikuadratin. Oke, kita coba kaliin ya. Jadi 3 akar 3 dari X kuadrat min 1 pangkat 2. Bawahnya, ini kalau kali ini jadi pangkat 3. Pangkat 3 sama akar 3-nya saling mencoret. Jadi tinggal X kuadrat min 1. Selesai, akarnya nggak ada di bawah lagi. Nah, ini yang merasionalkan akar 3, guys. Ngerti ya? Nah, kita lanjut ke bagian terakhir yang paling susah. Ya, kali ini kita akan merasionalkan bentuk akar 3, tapi ada penjumlahan atau pengurangannya ya. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini tuh ada akar sekawannya. Akar sekawannya ribet banget. Ini minus, terus ada akar 3 dari A kuadrat, minus akar 3AB, ditambah akar 3 dari B kuadrat. Nah, ini tuh dapat dari mana sih ya? Itu tuh dapat dari percobaan ini, guys. Saya akan jelaskan dulu itu dapat dari mana. Kita akan dapatkan dari percobaan seperti ini. Kayak akar 3 dari A ditambah akar 3 dari B. Sebenarnya rumusnya tuh dari X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ya. Tapi saya akan menjelaskan seperti ini biar kalian ngerti. Kita akan buktiin bahwa itu tuh akan menjadi hilang akarnya ya. Akar 3AB ditambah akar 3B kuadrat. Nah, ini harus dihafalkan. Kalau kita capit kepiting satu persatu, ini tuh jadi akar 3A pangkat 3. Ini tuh jadinya minus akar 3 dari A-nya ada 2 ya, jadi A kuadrat B. Ini kali ini tuh jadinya tambah akar 3 dari A-nya 1, B-nya kuadrat. Terus ini kali ini itu hasilnya akar 3 dari A kuadrat B. Ini kali ini itu hasilnya minus akar 3 dari AB kuadrat. Ini kali ini itu hasilnya akar 3 dari positif ya, B pangkat 3. Oke, nah ini ada saling mencoret, guys. Jadi tujuan minus di sini tuh biar mereka saling nyoret. Yang ini sama yang ini saling habis. Yang ini sama yang ini juga mereka berdua habis. Sisa tinggal A pangkat 3 akar 3 jadi A. B pangkat 3 akar 3 jadi plus B. Tuh, lihat kalau udah dikaliin akarnya hilang. Jadi simpel ya, tinggal A plus B doang. Jadi ini tuh hasilnya A plus B. Kalau yang minus ya berarti A min B. Oke, kita bakal pakai rumus ini untuk menghitung yang di atas ya. Nah, itu kan kalau AB. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gini ya sama aja. Ini kita salin dulu. Bentar, ada ke bawah dikit. Oke, yuk kita tulis soalnya. Soalnya 3 per akar 3 dari 6 kurangin akar 3 dari 2 ya. Akar sekawannya berarti kali akar tambah akar tambah akar. Jadi kalau yang minus itu plus semua. Akar tambah akar tambah akar. Sesuaikan dengan rumus ya. Caranya gampang. Angka pertama kan 6. Berarti kamu tulis 6 kuadrat di sini. Angka kedua kan 3. Berarti kamu tulis 2 kuadrat di sini. Tuh, gampang. 6 kuadrat, 2 kuadrat. Tengahnya tinggal dikaliin. 6 kali 2. 6 kali 2, 12. Kan rumus tengahnya adalah AB. 6 kali 2, 12. Udah selesai. Nah, untuk yang atas, itu kamu bisa capit kepiting satu persatu. Jadi hasilnya 3. Sorry, ini ada akar 3, akar 3, akar 3, akar 3, akar 3, akar 3 ya. Semuanya akar 3. 3 akar 3 dari 36, 6 kuadrat itu 36, ditambah 3 akar 3 dari 12, ditambah akar 3, 3 akar 3 dari 4, gitu. Per bawahnya, nah ini kamu capit kepiting juga kan. Setelah capit kepiting itu kamu bakal dapat ini nih, yang tadi kita udah buktiin, A plus B. Tapi karena di sini soalnya adalah A min B, berarti jawabannya tinggal 6 kurang 2 gitu. Tinggal dilihat angka depan sama belakangnya aja. 6 kurang 2. Tapi kalau kalian nggak terlalu bisa langsung, ya capit kepiting satu persatu juga nggak apa-apa. Nanti kalian pasti dapatnya 6 kurang 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar 3 dari 36. Ini nggak bisa disederhanain.
Ini juga nggak bisa disederhanain. Ini juga nggak bisa disederhanain. Udah aja biarin, bawahnya 4. Selesai. Nah, ini merasionalkan akar 3, guys. Pakai rumus, ya. Yang tambah gimana? Yang tambah ya sama aja. Kita coba sekali lagi biar kalian lebih hafal. Akar 3 dari 2 ditambah akar 3 dari 5. Itu berarti kita kali sama akar sekawannya. Kita siapin dulu akar. Akarnya ada 3. Akar. Akarnya juga akar 3. Nah, yang harus kamu perhatiin tuh kalau depannya plus, kalau di soalnya plus, berarti di sini harus ada minus tengahnya. Ininya tetap plus. Ya, tengahnya aja yang minus. Kalau udah tinggal tulis angkanya 2 sama 5 dikuadratin. 2 sama 5 dikuadratin, tengahnya tinggal dikaliin. 2 kali 5, 2 kali 5 10. Gitu. Dah, kalau udah beres, langsung kaliin yang atas. Tadi kan di soal sebelumnya saya coba kaliin ke dalam ya. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa. Kita tulis kayak gini aja. 10 akar 3 dari 25. Nah, kayak gini juga nggak apa-apa. Siapa tahu bawahnya bisa dicoret. Gitu ya. Nah, ini kebetulan bisa nih. 2 sama 5, berarti jadinya 2 kurang 5 ya. 2 kurang 5 minus 3. Tuh, minus 3 sama 3 bisa dicoret kan? Hasilnya min 1, guys. Baru masukin minusnya. Minus akar 3 dari 4 plus akar 3 dari 10 minus akar 3 dari 25. Selesai. Nah, ini jawaban contoh soal 2. Nah, sekarang contoh soal 3 yang melibatkan X ya. Yang melibatkan X ya sama aja kayak tadi. Jadi hasilnya 1 per akar 3X minus akar 3 dari 5. Kita harus kaliin sama akar 3 per akar 3 ya. Kita lihat tandanya minus di sini. Kalau di sini minus berarti di sini plus ya, plus semua. Terus angka depannya X berarti X kuadrat, angka belakangnya 5 berarti 5 kuadrat. Tengahnya kaliin aja, 5 kali X jadi 5X. X kuadrat, 5 kuadrat, 5X. Aduh, gampang banget ya. Jadi hasilnya akar 3 dari X kuadrat tambah akar 3 dari 5X ditambah akar 3 dari 25 per bawahnya. Nggak usah dicapit-capiting, kalau kamu bisa langsung tinggal X minus 5. Nah, ini contoh soal 3, merasionalkan bentuk akar 3 ya. Gimana guys, merasionalkan akar? Gampang banget ya. Saya harap kalian nanti bisa mengerjakan latihannya dengan baik. Sampai sini dulu penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!